Ya, shalom, selamat malam bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada ibadah kita pada Kamis malam. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kekuatan di hidupku. Kita percaya bahwa kekuatan itu kita dapatkan daripada Tuhan. Di luar daripada Tuhan kita tidak akan menemukan kekuatan itu dalam kita menjalani hari-hari kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya, mari kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa hari-hari yang kami alami, hari-hari yang kami jalani, kami lemah tanpa Tuhan. Tapi lewat pujian ini, lewat lagu ini ya Tuhan, bahwa kekuatan itu kami dapatkan, kami peroleh dari Tuhan saja. Berkati ibadah kami pada malam ini ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan penguatan bagi kami melalui pujian kami, melalui renungan kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, kemurahan Tuhan.
Ya, tibalah waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk menjalani kehidupan kita, sehingga kita bisa menemukan kekuatan dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita percaya kita sering melewati hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Tapi kita yakin dan percaya, hati kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian mengatakan, hatiku percaya. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kasih dan pimpinan-Mu yang senantiasa menjaga kami dan melindungi kami, memberkati serta menolong kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan bila firman-Mu ini ya Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Ya, tibalah kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan Mazmur 23 ini ya, ini adalah Mazmur yang memberikan penguatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem dalam kehidupan ini. Baiklah, kita akan membacanya bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop di atas, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Ya. Dalam Mazmur Daud pasalnya yang ke-23 ini, ya,
Ini adalah di mana Daud ya menggambarkan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Sehingga dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah pelindungnya. Bahwa Tuhan itulah yang akan menjaganya. Bahwa Tuhan itu akan memberkati dia. Mengapa? Kita tahu bahwa Daud ya sebelum dia menjadi raja, dia bekerja sebagai gembala domba. Nah, sebelum dia menjadi raja, dia adalah gembala domba-domba yang dia gembalai. Daud adalah dikenal sebagai gembala yang baik kepada domba-dombanya. Dia menjaga dan memelihara dombanya itu dengan baik. Bahkan dia luar biasanya ya menjaga domba itu dari serangan-serangan hewan-hewan buas seperti binatang singa seperti itu ya, dan juga serigala-serigala yang buas ya yang ingin menerkam domba-domba Daud. Dan ketika serigala itu datang ingin menerkam domba-domba Daud, ya, Daud begitu cepat bereaksi, lalu dia menangkap bahkan membunuh serigala-serigala itu. Kita tahu bahwa serigala, ya, binatang yang ada di padang, ya, itu adalah binatang yang kuat, ya, yang ganas, ya, bahkan singa, ya. Itu dia bunuh ya ketika singa dan serigala itu datang menghampiri domba-dombanya. Nah, ini adalah kita bisa mengenal bahwa Daud ini adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ya, Daud memiliki menggambarkan bahwa Allah itu adalah penolongnya. Dia menggambarkan Allah itu adalah sebagai gembala yang baik, ya, gembala yang baik. Nah, ia dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Wah, ini pernyataan yang luar biasa daripada Daud. Dia berani berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Dia tidak akan kekurangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud memiliki suatu keyakinan penuh, ya, dan dia sangat mengatakan bahwa gembala yang baik adalah Allah. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini dia melihat bahwa Allah menuntun dia, menuntun dia ke jalan yang tenang, menuntun dia ya kepada kedamaian, kepada ketenangan, walaupun yang dia hadapi adalah bahaya, karena dia percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya, Daud berkeyakinan bahwa walaupun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia percaya bahwa Tuhan menuntunnya, Tuhan melindungi dia. Lalu di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Keenam, kebajikan dan kemurahan, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, ini luar biasa. Daud meyakini bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, sehingga dia berani berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita bisa belajar dari Daud bahwa memiliki keyakinan yang begitu kokoh, yang begitu kuat, ya, sehingga dia memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, ya, gembala yang memelihara dia walaupun di tengah-tengah kesulitan. Di sini kita bisa belajar bahwa mungkin kita saat ini mengalami, ya, masalah dalam kehidupan kita, mengalami problem dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita bisa saja kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit. Mungkin bisa saja kita hari ini hidup di dalam kedukaan. Mungkin hari ini kita dalam sakit penyakit yang mungkin belum juga kunjung sembuh. Mungkin kita punya masalah yang lain. Apapun problem yang tidak mengenakkan akan kehidupan kita, kita percaya, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita. Sekalipun bahaya ada di depan kita, sekalipun mungkin kesulitan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Yakinlah dan percayalah bahwa kita mampu melewati itu karena kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semua itu. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus-Nya ada dalam hati kita, yang akan menuntun kita, yang akan memberikan penguatan kepada kita, yang akan memberikan penghiburan kepada kita ketika kita mungkin bisa saja kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Jadi satu hal yang harus kita yakini, bahwa firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tidak akan kekurangan kita. Ya, kekurangan kita tidak akan mengalami. Kita tidak akan mengalami kekurangan dalam hal apa? Dalam hal penyertaan Tuhan. Kita mungkin bisa saja kekurangan yang lainnya, tetapi untuk penyertaan Tuhan kita tidak akan kekurangan. Percayalah, mari kita ikuti jalannya Tuhan. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kita, dan Dia adalah gembala kita yang baik. Percayalah bahwa Dia adalah gembala kita yang baik, dan Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk sengsara, untuk menderita lebih lama lagi. Tetapi Dia akan menolong kita dan terus menyertai kita sepanjang waktu kita. Tetap kuat apapun keadaan kita, tetap setia apapun keadaan kita. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, hamba-Mu pada malam ini berhenti untuk berkata-kata. Hamba menyadari bahwa hamba tidak sempurna menguraikan firman-Mu ini, ya Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakannya, yang akan menuntun kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan dan berkeyakinan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan kami, yang selalu akan menolong kami, dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tibalah waktunya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita menyanyikan lagu NKI 263
penuhilah pialamu hari ini. Mari kita masuk di dalam doa kita bersama, dan kita akan berdoa bersama-sama, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama kepadamu ya Tuhan, lewat doa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh anggota jemaat ya Tuhan yang ada pada malam hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, semua anggota jemaat yang pada hari ini yang sudah melaporkan diri dalam keadaan sakit, dan biarlah Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan, baik yang mungkin saat ini dirawat di rumah sakit, baik yang saat ini mungkin terbaring di rumah mereka, dan biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kesembuhan, kekuatan dan pemulihan. Mereka yang dalam pendidikan, anak-anak dalam pendidikan, biar Tuhan juga memberkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap belajar mereka. Tuhan berkati kecerdasan, Tuhan berkati kepintaran, Tuhan berkati kemampuan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan kami menutup ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.